Pemerintah Republik Indonesia kembali memperketat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya tindak lanjut adanya lonjakan kasus COVID-19 di sejumlah daerah akhir-akhir ini. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN Airlangga Hartarto. Kebijakan tersebut diperketat lantaran adanya 87 kabupaten atau kota yang tingkat keterisian rumah sakitnya di atas 70%. Dalam pengetatan PPKM Mikro ada sejumlah aturan yang berubah. Di antaranya yakni untuk wilayah zona merah, 75% karyawan akan bekerja di rumah alias WFH. Sementara sisanya boleh WFO atau di kantor. Untuk kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan secara daring sesuai aturan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sementara untuk sektor esensial tetap berjalan 100% dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Airlangga menuturkan untuk pelayanan restoran hanya diizinkan 25% yang diperbolehkan makan di tempat. Untuk pusat perbelanjaan sendiri bisa beroperasi maksimal hingga pukul 8 malam dengan batasan maksimal 25% dari kapasitas. Sementara untuk kegiatan konstruksi diperbolehkan beroperasi dengan protokol kesehatan yang ketat. Untuk tempat ibadah yang berada di zona merah ditutup sementara waktu hingga kondisi sudah terkendali. Sementara di zona kuning, oranye, dan hijau, kegiatan ibadah diperbolehkan dengan syarat prokes yang ketat. Kegiatan hajatan hanya diperbolehkan diisi pengunjung sebanyak 25% dari kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan. Namun bagi hajatan di lokasi zona merah tidak diizinkan untuk digelar. Sementara itu, kebijakan terkait PPKM Mikro transportasi umum akan diserahkan kepada pemerintah daerah. Jadi ini akan berlaku mulai besok tanggal 22 sampai 5 Juli 2 minggu ke depan, bahwa beberapa penguatan PPKM Mikro nanti akan dituangkan dalam instruksi Mendagri, yaitu yang pertama bahwa kegiatan perkantoran atau tempat kerja, ini baik oleh KL, sudah ada surat edaran daripada Menteri PAN, demikian pula untuk pengaturan BUMN dan BUMD, ini di zona merah, ini work from home-nya 75%. Jadi bekerja di rumah 75%, sedangkan di zona non-merah itu 50-50. Dengan penerapan prokes yang ketat, pengaturan waktu kerja secara bergiliran, jadi work from home-nya kalau bisa bergiliran agar tidak ada yang melakukan perjalanan atau mobilitas ke daerah lain. Dan ini tentunya akan diatur lebih lanjut baik oleh KL maupun pemerintah daerah. Kemudian kegiatan belajar mengajar ini dilakukan kembali secara daring untuk di zona merah dan zona lainnya tentu mengikuti pengaturan dari Kemendikbudristek yang sudah ada, dan dari aturan yang sudah ada memang zona merah itu sudah dilakukan secara daring mengikuti PPKM. Kemudian kegiatan sektor esensial, ini baik itu antara lain industri, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional, kemudian tempat kebutuhan pokok masyarakat, itu mulai dari supermarket, apotek, ini juga berjalan dengan regulasi dan dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan protokol kesehatan yang lebih ketat. Kalau industri ada IOMG-nya tetap berlaku. Kemudian kegiatan restoran, warung makan, rumah makan, restoran, kafe, pedagang kaki lima, lapak jalanan, baik yang berdiri sendiri maupun di pasar ataupun di pusat perbelanjaan atau mall. Ini untuk kegiatan dine-in atau makan minum paling banyak 25% dari kapasitas, dan sisanya di take away ataupun dibawa pulang. Dan layanan pesan antar atau bawa pulang juga sesuai dengan jam operasi restoran, jadi dibatasi sampai dengan pukul 8 malam. Nah, kemudian protokol kesehatan diterapkan secara ketat. Kemudian kegiatan di pusat pembelanjaan, mal ataupun pasar, dan pusat perdagangan jam operasional maksimal sampai dengan jam 20, dan pembatasan pengunjung paling banyak 25% dari kapasitas. Kemudian kegiatan konstruksi, tempat konstruksi atau lokasi proyek dapat beroperasi dengan prokes dan ini dapat terus beroperasi. Kemudian kegiatan ibadah, baik itu tempat ibadah, masjid, mushola, gereja, pura, tempat ibadah lainnya,
Untuk zona merah sesuai dengan surat edaran daripada Menteri Agama, ini ditiadakan sementara sampai dengan dinyatakan aman. Nah, khusus terkait dengan kegiatan keagamaan untuk Hari Raya Idul Adha akan dikeluarkan SE tersendiri, surat edaran tersendiri yang mengatur tentang kegiatan termasuk penyembelihan hewan kurban maupun pembagiannya. Dan ini diatur dengan prokes dan Menteri Agama akan mengeluarkan surat edaran khusus untuk itu. Nah, zona lain tentu sesuai dengan peraturan Kementerian Agama dan prokes yang ketat. Kemudian kegiatan di area publik, ini fasilitas umum, taman umum, tempat wisata, dan area publik lainnya, zona merah ditutup sementara sampai dinyatakan aman. Kemudian zona lainnya diizinkan dibuka paling banyak 25% dengan pengaturan dari pemerintah daerah. Dan ini dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Demikian Tribunnews Update kali ini, nantikan terus informasi selanjutnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!